Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sudah sarapan? Sudah ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dah, sebelum Ibu akan mengecek kehadiran hari ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nora. Keterangan Nora apa? Sakit. Terus siapa lagi? Rizky apa? Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya. Berarti 2 orang tidak hadir hari ini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, di mana kita ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita melanjutkan tahap selanjutnya, pelajaran kita tahap selanjutnya, sebaiknya sebelumnya kita sudah melaksanakan kesempatan kelas ya. Yang pertama, apa kesempatan kita kemarin? Penampilan rapi dan jaga kebersihan. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran dan berbicara sopan. 3, gunakan gawai saat diinstruksikan, maksudnya sesuai dengan hari yang telah ditentukan pakaiannya ya. Terus silakan tundukkan kepalanya. Sudah bersih semuanya? Nah, terima kasih ya untuk petugas kebersihannya hari ini, tugas piketnya. Kita ada is breakingnya dulu. Nah, ikuti Ibu ya. Seandainya apabila Ibu bilang siang, pagi, berarti tepuk tangannya
sekali. Kalau bilang siang, 2. Kalau 3, kalau sore, ya, coba tes dulu. Pagi, siang, sore, sore, pagi. Alhamdulillah, fokus semuanya ya. Semangat untuk belajar. Terus, di sini ada gambar 1 dan 2. Setelah kalian melihat gambar ini, apa yang terlintas di pemikiran kalian? Apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Ayo, siapa? Yang gambar 1? Antara individunya. Yang kedua, dari kelompok. Apa maksud dari gambar ini? Di mana gambar yang menggambarkan interaksi? Gambar 2. Ya, ada interaksi. Kenapa dikatakan interaksi? Karena berkelompok dan saling berkomunikasi. Ya. Terus, karena dia berkelompok dan saling berkomunikasi tadi, terjadilah interaksi sosial. Kenapa penting interaksi sosial? Kenapa penting? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa pentingnya interaksi sosial? Ya, pentingnya interaksi sosial itu kita bisa tahu informasi. Ya. Terus, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan bentuk interaksi sosial, mampu memberikan contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita hari ini ya. Terus, langkah pembelajaran kita dalam pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mengamati gambar apabila Ibu menayangkan sebuah gambar. Terus adanya tanya jawab. Yang ketiga diskusi kelompok. Yang keempat hasil kelompoknya dipresentasikan ke depan kelas. Kemudian ada yang bertanya, ada dari kelompok lain. Ya. Yang kelima refleksi. Yang keenam adanya evaluasi Ibu. Pas terakhir pembelajaran kita kelak. Ya, paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Terus memahami interaksi sosial. Dipahami interaksi sosial itu yang bagaimana? Menurut Sukanto, interaksi sosial itu apa? Apa interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Antara timbal balik antara individu dan individu. Contohnya? Seorang siswa saling berbicara dengan temannya. Ya, seorang siswa saling berbicara dengan teman. Terus ada syarat juga. Ada syarat interaksi sosial. Ada 2. Yang pertama ada kontak sosial. Yang kedua ada komunikasi. Apa itu kontak sosial?
Apa itu kontak sosial? Adanya hubungan langsung atau tidak langsung. Iya, adanya hubungan langsung atau tidak langsung. Contohnya. Seseorang menyapa temannya. Seseorang menyapa temannya. Mengirim pesan WhatsApp. Mengirim pesan melalui HP. Misalnya, secara tidak langsung. Berarti melalui HP. Selain dari itu, selain dari HP yang tidak langsung. Surat, apa lagi? Surat, HP, terus apa lagi? Radio. Ya, boleh. Terus, komunikasi. Syarat interaksi adanya komunikasi juga. Ya, komunikasi seperti apa? Ayo, komunikasi seperti apa syarat terjadinya interaksi? Adanya proses penyampaian pesan antara dua pihak yang saling memahami. Iya, adanya proses penyampaian pesan antara dua pihak dan saling memahami. Nah, berarti yang satunya menyampaikan pesan, yang satunya memahami pesan atau merespon apa yang dikatakan oleh seseorang. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Interaksi individu. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Individu sedang berbicara atau berkomunikasi dengan individu yang lain. Individu sedang berbicara dengan individu lain. Ini interaksi apa namanya? Kalau dua orang ini interaksi apa namanya? Interaksi antar individu. Ya. Terus yang sini, yang gambar ini ada guru sedang mengajar muridnya. Itu di gambar ini seorang guru mengajar di kelas. Kalau interaksi ini apa namanya? Individu dengan kelompok. Interaksi individu dan kelompok. Kenapa dikatakan interaksi individu dan kelompok? Individu adalah gurunya, dan kelompok adalah siswa-siswa di dalam kelas. Iya, bentar. Berarti individu itu adalah seorang guru, sedangkan kelompoknya adalah siswanya. Bentar ya. Terus interaksi yang ketiga. Tolong perhatikan gambarnya lagi. Interaksi antar kelompok. Kenapa dikatakan interaksi antar kelompok? Karena terjadinya interaksi antar kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini, kenapa kelompoknya banyak? Saling berhubungan banyak kelompoknya. Karena dia interaksi kelompok, berarti lebih dari satu ya. Di sini interaksi kelompoknya ini sedang melakukan pertandingan. Pertandingan apa namanya nih? Pernah melakukan tarik tambang? Pernah ya, itu interaksi antar kelompok namanya. Karena lebih dari satu. Gambar satu, perhatikan gambarnya lagi. Ada interaksi di pasar, ada interaksi di sekolah, ada interaksi di segi acara keagamaan. Coba diklarifikasi tentang interaksi ini. Ada 3 contoh interaksi di pasar, di sekolah, di keagamaan. Kalau di pasar ini interaksi apa namanya?
Interaksi individu sedang melakukan jual beli. Terus interaksi di sekolah. Kelompok. Kelompok di situ, tetapi gambarnya juga ada interaksi. Di situ apa yang kalian lihat? Di sekolah itu apa? Saling berdiskusi. Terus apa lagi? Bekerja sama. Terus apa lagi? Mengeluarkan pendapat. Ya. Terus interaksi yang ketiga. Ada penceramahnya di depan. Terus ada kelompoknya di belakang. Individu antar kelompok. Ya. Sudah memahami ya? Di situ ada ciri-ciri interaksi. Apa itu ciri-ciri interaksi? Ada berapa ciri interaksi? Dua. Ada? Dua. Apa cirinya? Kontak sosial. Ada kontak sosial, ada Komunikasi. ada komunikasi tadi. Wah, berarti hafal ya. Ada kontak sosial, ada komunikasi. Kapan itu interaksi sosial bisa terjadi? Di situ ada dapat terjadi jika aksi dan reaksi. Kapan itu interaksi terjadi? Saat individu dan individu yang lain bertemu. Saat individu lain dengan individu lain bertemu. Yang lain lagi, contoh yang lain. Kapan interaksi itu terjadi jika ada aksi dan reaksi? Contohnya seperti apa? Yang pertama tadi, saat individu lain bertemu dengan individu lain. Terus apa lagi? Tetapi saling beraksi dan reaksi. Apa maksudnya beraksi dan bereaksi itu? Iya, saling berkomunikasi. Terus apa lagi? Saling ada mengeluarkan pendapat. Terus apa lagi? Ada aksi dan reaksi. Kapan lagi ada reaksi dan reaksi? Dapat terjadi interaksi itu ada aksi dan reaksi. Apa contohnya lagi? Saling mengeluarkan pendapat, saling berkomunikasi. Terus apa lagi? Saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Ya, aksi dan reaksi terjadi apabila individu menyampaikan suatu pendapat dan yang satu itu merespon pendapat. Kalau dia tidak merespon, tidak terjadi interaksi. Ya, kalau dia tidak merespon, berarti tidak ada reaksinya. Kalau interaksi itu ada aksi dan reaksi antar individu. Coba lihat gambarnya lagi. Tadi ada aksi dan reaksi. Ini gambarnya aksi dan reaksi dah nih. Iya. Iya. Itu yang dimaksud tadi ya, ada reaksi dan reaksi. Terus ciri-ciri interaksi sosial terjadi dalam dua bentuk tadi yang kita bahas. Yang pertama tadi ada simbolik dan non simbolik. Yang simbolik itu apa maksudnya? Yang simbolik itu apa? Interaksi yang simbolik itu seperti apa? Contohnya? Ada maksud yang simbolik itu ada maksud dari tindakan orang
lain, saling memahami antara satu dan yang lain. Terus yang interaksi non simbolik, misalnya tidak dapat dipahami. Misalnya contohnya ibu contohkan yang non simbolik itu, kalau dia di luar ruangan, dia saling menyapa, tapi tidak tentu yang disapanya. Itu non simbolik namanya ya. Tidak ada tujuannya untuk menyapa orang. Apa yang disapa entah, ya. Tidak ada tujuan yang disapa. Terus ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk interaksi sosial itu ada dua bentuk. Yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Yang asosiatif itu seperti apa bentuknya tuh? Interaksi sosial yang asosiatif seperti apa bentuknya? Hah? Yang asosiatif itu saling bekerja sama. Yang disosiatif yang tidak bekerja sama tetapi mengarah ke perpecahan. Nah, ya. Di situ ada dua bentuk, asosiatif dan disosiatif. Sedangkan asosiatif bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan. Contohnya, asosiatif yang mengarah pada persatuan. Contohnya, gotong royong. Terus apa lagi? Bekerja sama dalam segi apa? Tugas kelompok. Terus apa lagi? Membersihkan lingkungan. Nah, itu contoh asosiatif. Terus disosiatif, bentuk interaksi mengarah perpecahan atau perselisihan. Contohnya apa? Demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa itu contohnya terjadinya konflik antara individu dengan individu lain. Terus untuk selanjutnya di situ ada kalian sudah membagikan kelompok, silakan gambarnya. Di situ ada interaksi sosial. Kelompok 1 silakan diidentifikasi masalah kasus negosiasi jual beli di pasar. Kelompok 1 ya, silakan diidentifikasi. Kelompok 2 kasusnya studi itu pertandingan voli antar kelas. Ya, silakan kerja kelompoknya. Yang ketiga yaitu tentang kasus ini yang ketiga, studi kasus bergotong royong. Kelompok 4 studi kasusnya yaitu tentang antri di loket.
Tugasnya di situ, semua kelompok silakan mengidentifikasi interaksi yang terjadi di dalam sebuah kasus tersebut. Ya, silakan kerja kelompoknya. Ya, silakan. Ya, sudah paham maksudnya? Diidentifikasi yang kelompok 4, diidentifikasi masalah interaksi pembelian loket. Ya, silakan. Apa identifikasi masalahnya? Bagaimana bentuk interaksinya terjadi? Ya, silakan. Tulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya. Di kasusnya kelompok 3, bergotong royong. Terus identifikasi bentuk interaksi seperti apa. Bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi jalannya pertandingan itu. Kelompok 2 mana? Ini ya. Kelompok 3 itu. Ya. Kelompok 2 apa tadi? Masalah pertandingan bola voli. Kelompok 3 apa? Warga gotong royong saluran air. Ayo lanjut. Tulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompok. Jawabannya untuk kelompok 3 apa tadi? Bentuk interaksi apa yang terjadi? Ya, silakan. Silakan kerja kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Sudah? Paham maksudnya? Ya. Tulis apa saja yang ketiga di? Apa kasusnya? Kasusnya apa? Yang kedua, kelompok 4 ya? Ya. Pembelian tiket. Ya. Apa yang terjadi di pembelian tiket itu? Mana tadi? Tulis. Ya. Silakan bentuk interaksi seperti apa pembelian tiket itu? Bagaimana normanya? Ya. Silakan. Ada yang kurang dipahami? Bukan. Apa kasusnya tadi kelompok 2? Mana? Jawaban. Ayo. Terus ini apa yang tanyanya? Identifikasi bentuk interaksi sosial yang terjadi. Bagaimana interaksi tersebut dalam pertandingan bola voli ini antar kelas. Terus apa dampak positifnya dan negatifnya ya? Paham ya pertanyaannya? Ya. Jangan lupa nama kelompok.
Sudah paham semua kan? Tugas apa? Interaksinya? Ada yang sulit? Ada yang tidak dipahami? Kelompok 3? Hah? Jangan lupa ya nama kelompoknya. Ada yang sulit? Sudah? Mana yang kurang paham? Hah? Kasus kelompok 4 ya? Pembelian tiket tadi. Iya. Udah? Udah? Ada yang sulit? Mana? Yang mana tadi? Kelompok 1 ya? Iya. Ya, tentang pasar tradisional ya? Ya. Ada yang sulit? Ya. Ya, lanjut. Tulis nama kelompoknya ya. Udah? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada yang kurang dipahami? Yang mana? Dah? Nama kelompoknya sudah? Sudah dipahami ya pertanyaannya ya? Ya, silakan kerja. Silakan. Udah? Nah, kasus 4 loket pembelian tiket ya. Nah, di situ ada bentuk interaksinya. Terus yang paling dominan terjadi dalam situasi tersebut seperti apa? Bagaimana norma sosialnya, aturannya mengaruhi interaksi di antar pengantrian tersebut. Terus ya, ayo silakan diskusinya. Terus apa dampak dari adanya kasus tersebut? Ya, jangan tidur yuk. Nah, sudah tadi mana kasusnya yang kelompok 1 tentang pasar tradisional tadi ya? Iya. Interaksi individu tentang pasar tradisional. Nah, paham kan? Maksudnya apa tadi yang ditanyanya? Negosiasi jual beli. Negosiasi jual beli seperti apa? Ya, interaksinya seperti apa?
akan dijabarkan. Ya. Yuk, jangan tidur. Jangan tidur. Jadi di sini untuk kalian apa tadi? Pertandingan bola voli antar kelas. Yang dikasih ada 3 tadi dak pertanyaannya. Ada bentuk interaksi sosial yang terjadi. Terus bagaimana interaksi tersebut? Ya, silakan dikerjakan. Jadi dalam buku kerjasama kita. Mana tahu ada pendapat ya. Silakan kerjasama. Silakan diidentifikasi masalah antar bermain voli tersebut antar kelas. Paham? Ada kendala? Hah? Yang tuh, yang mana yang ada ngertinya? Nah, yang mana ada tulis? Di sini ada dampaknya tadi ya. Nah, ini tuh ya. Diskusikan, tampilkan. Ya. Oke. Dia apa? Kompromilah sama kelompoknya. Mana tahu ada pendapat bentuk sosial seperti apa di loket konser tersebut, terus bagaimana norma sosial, aturannya yang terjadi. Ini ya. Silakan kerja kelompok. Ada kelompok yang kurang memahami soalnya, kasusnya? Paham? Paham? Ada kendala? Ya, lanjut. Kerjakan. Ya, lanjut ke kasusnya. Ada yang kurang memahami tentang kasusnya? Kelompok 1. Di mana kurang pahamnya kasusnya? Paham? Kelompok 2. Ada yang kurang dimengerti? Mengerti. 3. 4. Ya. Ya. Di mana kurang pahamnya? Di mana kurang pahamnya? Silakan. Tolong kawannya apa? Mengerjakan.
Para pemain dari kedua tim sudah memberikan Itu antar kelas ya, main voli itu. Nah, yang diindikasikan bentuk interaksi yang sosial yang terjadi itu antar pemain. Terus bagaimana interaksi tersebut mengaruhi terjalannya pertandingan? Apa dampak positifnya, negatifnya? Ya? Silakan kerjasama. Kalau kerjasama, cepat memecahkan masalah. Ayo kerjasama. Ya, lanjut. Ya, keempat ya. Kasusnya tiket konser ya. Ya. Ada yang kendala dalam apa kasusnya? Ada kendala dalam kasusnya? Ya? Ada kendala kasus jual beli di pasar? Ada kendalanya? Ya, silakan kerja kelompoknya. Pecahkan masalahnya sama-sama. Bantu kawan. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Yuk. Nama kelompok sudah? Sudah ya. Kita lanjut. Ayo diskusinya. Bagaimana interaksi tersebut melalui jalannya pertandingan? Ya. Ya, Dan dampak positif dan negatif. Supporter ini. Ya. Sudah? Sudah. Ada kendalanya, Dak? Tidak. Ya.
Ya, lanjutkan diskusinya. Ya, lanjutkan diskusinya. Kendalanya. Boleh menyiapkan kan? Ada kendala lagi tidak? Sudah semua? Sudah isi. Sudah? Dari masing-masing kelas memberikan yel-yel yang tersebut memberikan. Kadang ada juga supporter yang berserah ketika tim lawan melakukan kesalahan. Pertanyaan identifikasi berbentuk yang ini kasusnya apa? Warga bergotong royong. Nah, di situ tadi yang ditanyanya apa? Bentuk interaksi sosial apa yang terjadi kalau orang royong ini? Nah, coba diaplikasikan. Nah, yang gotong royong ini bentuk interaksi apa? Bentuk kelompok ya. Bentuk interaksi kelompok ya. Kasus yang keempat apa tadi? Antrian panjang di loket pembelian tiket konser. Yang ditanyanya apa? Interaksi sosial yang paling dominan terjadi. Apa interaksi sosial yang dominan terjadi itu? Hah? Interaksi seperti apa yang terjadi nih? Kalau orang antrian di loket nih. Itu interaksi antar individu ya, antara individu satu dengan individu lain.
aturannya bagaimana interaksi tersebut. Nah, ya. Misalnya kalau ada penyantrian yang protes, nah apa dampaknya terjadi? Ya, silakan diskusikan. Ini interaksi antar jual beli di pasar. Kalau masalah interaksi jual beli di pasar tadi, itu interaksi apa namanya? Asosiatif. Iya. Kalau asosiatif itu adalah interaksi antar individu dengan individu. Ya. Lanjut. Sudah dipahami ya pertanyaannya ya? Ada kendalanya kelompok 2 tentang apa tadi? Pertandingan Bola voli antar kelas. Apa yang terjadi di antara bola voli dan kelas tadi? Hah? Misalnya bentuk interaksi sosial yang seperti apa antar voli itu? Hah? Bentuk interaksi seperti apa ini antar bola voli ini? Menunjukkan kemampuan Nah, apa nama interaksinya tuh? Interaksi antar kelompok. Kenapa dikatakan kelompok? lebih dari satu. Iya, karena dia dari tim A dan tim B. Paham ya? Ya, lanjut diskusikan untuk soal selanjutnya. Silakan lanjut soalnya. Untuk lebih tampilnya lebih maksimal lagi, silakan tulis satu-satu. Tulis dalam buku ini. Ada kendala? Udah. Paham tuh? Bergotong royong. Kalau orang bergotong royong tuh apa namanya? Interaksi Interaksi kelompok. Itu ada ciri interaksi seperti apa tuh? Termasuk ciri-ciri interaksi apa tuh? Kalau gotong royong tuh? Nah, bekerja sama tuh ciri-cirinya termasuk yang mana? mengikat sampah, menyuruh dan merapikan pinggiran saluran air. Ada yang kurang paham? Paham? Kasusnya apa tadi? Mana tadi? Satu ya?
kelompok 2 ya, hasil jual apa pertandingan. Ya. Sudah semua? Kalau sudah semua, kelompok siapa yang siap mempresentasikan ini ke depan? Kelompok siapa dulu? Ayo. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Di mana kasus kelompok 1 itu negosiasi jual beli di pasar. Ayo, silakan tampilkan. Ayo, silakan. Perkenalkan kelompoknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri yang bernama Prima, dan sebelah kanan saya yang bernama dan kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Itu tentang apa tadi? Itu tentang jual beli di pasar. Studi kasus negosiasi jual beli di pasar tradisional. Ya, silakan. Negosiasi jual beli di pasar adalah interaksi sosial asosiasi Kelompok lain, tolong perhatikan. yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai harga dan transaksi barang dan dagang. Interaksi ini menciptakan pengaruh timbal balik antara penjual dan pembeli, di mana keduanya berusaha menemukan titik temu tanpa ada pihak yang dirugikan sehingga proses transaksi dapat berjalan. Ya, kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain mengamati dari hasil diskusi kelompok 1 tadi, di mana kasus 1 itu tentang negosiasi. Nah,
Mungkin kelompok lain? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan. Kelompok lain? Ya. Terima kasih ya atas tampilannya kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusi dia kelompoknya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Buka berapa pertanyaan? Nah, kelompok 1 membuka 2 sesi pertanyaan. Silakan kelompok lain beri tanggapan tentang hasil diskusi kelompok 1 tadi. Ya, silakan nama dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditulis kelompok 1. Silakan ditulis pertanyaan dari kelompok. Perkenalkan, saya Rara Adelia dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Kenapa disebut interaksi asosiatif? Di dalam jual beli itu. Nah, maksud dari kelompok berapa? Kelompok 2, kenapa dikatakan interaksi asosiatif dalam studi kasus jual beli? Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari kelompok siapa lagi? Silakan. Ya, dari kelompok mana? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Ya, Sri Wahyuni. Terus? Saya dari kelompok 3 ingin mempertanyakan bagaimana proses negosiasi jual beli di pasar. Ya, bagaimana proses negosiasi jual beli di pasar tersebut? Sudah ngerti? Ya, silakan Ibu kasih waktu 3 menit untuk mencari jawabannya. Silakan dari jawabannya kelompok 1. Adalah orientasi Nah, mau jawab dari kelompok siapa? Saya akan menjawab dari kelompok siapa? dari kelompok 3. Menjawab dari kelompok 3. Ayo. Bagaimana proses negosiasi jual beli di Ya. pasar? Orientasi Itu kelompok 3, tolong diperhatikan jawabannya. Menawarkan harga awal untuk barang dagangannya. Pengajuan dan penawaran pembeli dapat mengajukan penawaran harga lebih rendah dan penjual dapat merespon dengan penawaran lain. Penyelesaian kesepakatan, proses tawar-menawar berlanjut hingga tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang memungkinkan transaksi jual beli terjadi. Ya, itu antara penjual dan pembeli saling adanya kesepakatan, ya, maka terjadilah penjual dan pembeli, adanya negosiasi. Nah, terus pertanyaan yang kedua. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari kelompok 2 ya, dari kelompok 2, terus. Disebut interaksi asosiatif. Nah, Karena tujuan bersama kedua belah pihak, penjual dan pembeli memiliki tujuan untuk menyelesaikan transaksi jual beli dengan harga yang disepakati bersama. Saling ketergantungan, penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya, sementara pembeli membutuhkan penjual untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses kerjasama. Negosiasi tawar-menawar adalah proses yang memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan yang memungkinkan keduanya. ya, kenapa tadi? Bagaimana kelompok 2? Proses apa tadi? Kenapa dikatakan interaksi asosiatif? Karena adanya interaksi asosiatif itu ada apa namanya? Kesepakatan bersama. Terus di pasar tersebut terjadilah negosiasi antara penjual dan pembeli. Dah. Sudah?
Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami tadi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ada lagi kelompok lain yang siap untuk tampil? Silakan. Kelompok lain ada yang siap untuk tampil? Kelompok apa lagi? Ayo, cepat. Ayo, kelompok 2, ayo tampil. Silakan. Untuk kelompok 2 tadi, yaitu kasusnya pertandingan bola voli antar kelas. Nah, bagaimana interaksi yang terjadi? Terus ya, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini Memperkenalkan diri. memperkenalkan diri yang ya, Hadiah di Apa judul kasusnya tadi? ini yaitu tentang Pertandingan. bola voli antar kelas. Ya. Silakan interaksi apa yang terjadi di situ. Bacakan hasil diskusinya. Kami persilakan untuk kelompok-kelompok lain jika ingin bertanya. Baca kasusnya dulu. Apa yang terjadi? Pertanyaan. Ya, baca pertanyaannya tuh. Silakan kasusnya. Silakan kasusnya apa? Bagaimana mengidentifikasinya? Interaksi apa yang terjadi? Yaitu interaksi antara pemain voli antar kelas. Ya, terus apa lagi? Antara kelas A, Antara tim A dan tim B. terus ya, apa kasusnya? Yaitu tentang menciptakan kekompakan tim, meningkatkan kekompakan tim, dan tujuan utamanya yaitu memenangkan pertandingan. Membangun koalisi kelompok, interaksi yang sehat agar memenuhi persepsi pemain terhadap norma kelompok yang pada gilirannya memperkuat kohesi daya rekan dalam tim. Ya, Ada kelompok-kelompok yang lain yang bertanya. ya, moderatornya. Silakan dari kelompok lain. Ada yang bertanya tentang studi kasusnya pertandingan bola voli antar kelas. Silakan. Silakan. Sudah paham semua? Ada? Ada yang ditanyakan tentang studi kasus pertandingan tadi? Ya? Kalau ada, silakan ditutup. Ya, berarti untuk studi kasus pertandingan bola antar kelas ini
semuanya sudah paham ya, karena di situ adanya interaksi antar kelompok, ada interaksi antar kelompok ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok siapa lagi yang mau tampil? Ya, kelompok 3, cepat. Silakan tampil hasil diskusinya. Situ, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya sendiri bernama Zakaria. Sebelah kanan saya bernama Fitria. Ini survei. Apa kasusnya? Adapun kasus itu Warga warga untuk tahu, hasilkan tugas, mempererat silaturahmi, membangun rasa saling percaya, menciptakan hubungan sosial yang harmonis, dan meningkatkan rasa persatuan antar warga. ya, di situ klarifikasinya meningkatkan rasa nasionalisme bergotong royong antar warga. Nah, di situ ada studi kasus warga bergotong royong. Mungkin kelompok lain ada tanggapannya tentang studi kasus kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada kelompok yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 1, 2, 4. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2, 3. Ayo. Tentang studi kasus warga bergotong royong membersihkan saluran air. Itu interaksi seperti apa yang terjadi itu? Hah? Bentuk interaksi apa tuh? Bentuk interaksi apa? Ya, nama. Interaksi bentuk-bentuknya. Ya. Hah? Asosiatif. Ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan? Kenapa dikatakan asosiatif itu? Bentuknya. Bentuk sosial asosiatif. Sudah sama. Hah? Nama. Ayo kelompok. Kalau ada yang ditanyakan? Paham tentang masalah interaksi warga bergotong royong membersihkan saluran air? Paham? Paham? Lah, kalau paham berarti tutup. Tutup moderatornya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus kelompok 4. Silakan. Silakan kelompok 4, yaitu studi kasusnya antrian panjang di loket pembelian tiket konser. Ya, silakan baca hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sedang perkenalkan diri. Ya. Nama saya sendiri yang bernama Dr.
Hasil diskusi ya. Antrian loket. Ya. Antrian tiket. Terus lanjut. Ayo lanjut. Ya, mungkin ada yang lain menambahkan hasil diskusinya, silakan. Lanjut. Silakan, ada yang menambahkan hasil diskusinya? Sudah? Di mana di situ ada di kasusnya antrian panjang di loket pembelian tiket konser. Nah, di situ ada interaksi antar individu ya. Ah, kelompok lain ada tanggapan untuk kelompok 4. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 4? Atau ada mau yang menambahkan? Ah, ada yang mau menambahkan? Ayo. Kelompok lain sudah paham semua nih? Ya. Paham? Lah paham dan ngerti maksudnya kasusnya tuh. Nah, kalau lah ngerti silakan ditutup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi senang belajar kelompok hari ini, belajar hari ini. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini kita simpulkan apa? Interaksi sosial. Apa ini maksud interaksi sosial tadi? Adanya hubungan timbal balik antar individu. Terus ciri-ciri interaksi sosial apa? Apa ciri interaksi sosial? Kontak sosial. Ada kontak sosial, ada komunikasi. Terus bentuk interaksi sosial. Apa bentuknya? Apa bentuk interaksi sosial? Yang pertama, Kerjasama. ada 2 bentuk tadi. Ada asosiatif dan disosiatif. Terus contoh interaksi sosial yang pernah kalian temukan dalam kehidupan sehari seperti apa? Apa contohnya tadi? Hah? Antara individu dan individu. Contohnya tadi siswa sama siswa. Terus contoh yang kedua, individu kelompok. Contohnya apa tadi? Guru dengan siswa. Terus komunitas, kelompok dengan kelompok. Nah, kasih ya. Terus apakah pelajaran ini menyenangkan hari ini? Ya. Apa ada kendala? Ya. Dengan adanya pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian tingkatkan sudah
mempelajari interaksi sosial. Apa yang kalian dapatkan? Hah? Apa yang kalian dapatkan? Meningkatkan? Misalnya dari sebelumnya tidak pernah seperti itu. Dengan adanya interaksi sosial, pelajaran interaksi sosial tadi, kita bisa seperti itu. Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari interaksi sosial? Menyenangkan. Menyenangkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Mendapatkan apa? Pelajaran. Pelajaran. Terus apa lagi? Senang memperhatikan. Apa? Senang memperhatikan. Senang memperhatikan. Terus apa lagi? Sebelumnya tidak bisa bicara di depan kelas. Terus apa lagi? Hari ini sudah mampu berani tampil di depan kelas. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, yang sebelumnya tidak pernah jadi ketua kelompok, hari ini jadi ketua kelompok. Ya. Jadi untuk evaluasi Ibu dengan kalian hari ini, jadi Ibu membagikan soal pilihan ganda untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya, ini ada pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Ini untuk individu ya. Silakan diisi. Pilih ABC-nya. Silakan diisi. Sudah nih. Nak BC tadi, ya. Silakan diisi. Ya, silakan diisi ABC-nya. Yaitu konsiliasi. Sudah? Sudah, silakan dikumpul. Mana? Silakan dikumpul. Ya.
Ya. Sudah? Ya, alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tetapi untuk pertemuan selanjutnya silakan belajar di rumah atau dipelajari pelajaran selanjutnya di rumah atau cari bahan lain. Judul pelajaran kita selanjutnya yaitu kelompok sosial. Ya. Silakan belajar di rumah. Terus kita bertemu lagi minggu depan. Oke? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bila Ibu akhiri dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi